Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur seyogyanya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat yang sangat besar dan sangat mahal dari Allah Jalla wa Ala. Setelah nikmat Islam, nikmat as-sunnah kepada segenap kita semuanya adalah nikmat dekat dengan ilmu agama. Bagaimana tidak? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Selama kita masih dekat dengan ilmu agama, maka sesungguhnya Allah Jalla wa Ala masih menginginkan kebaikan untuk kita dan dari kita. Tetapi apabila kita melihat diri kita sudah mulai jauh dari ilmu agama, maka sesungguhnya yang terugikan dengan itu bukanlah ilmu agama. Yang terugikan dengan sikap yang seperti itu adalah diri kita sendiri. Dan hal itu terjadi karena Allah Jalla wa Ala yang menjauhkan kita dari kebaikan yang Dia inginkan disebabkan maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa Ala. Apakah al-ma'asi al-qalbiyah ataukah al-ma'asi al-zahirah? Karena hanya dengan ilmu agama kita akan sampai menuju Allah Jalla wa Ala. Enggan menuntut ilmu agama sejatinya adalah enggan dituntun menuju syurga Allah Jalla wa Ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Enggan menuntut ilmu agama, maka maknanya enggan dituntun menuju syurga Allah Jalla wa Ala. Dan majelis ilmu agama, dan terkhusus majelis-majelis ilmu agama yang dilaksanakan di rumah-rumah Allah adalah sebaik-baik tempat kita menenangkan jiwa kita, memperoleh rahmat ilahi dan kebaikan-kebaikan yang lainnya di masa yang sudah penuh fitnah, dengan fitnah syirik, fitnah bid'ah dan fitnah ma'asi. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, tercurahkan rahmat ilahi untuk mereka. Wa haffathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut datang meliputi mereka. Wa zakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Di dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu,
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sallakallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Wa innal malaikata latad'u ajnataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Wa innal 'alim لا يستغفرن له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. فمن أخذه وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan bentangkan untuknya jalan-jalan menuju syurga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu agama karena ridha terhadap apa yang ia cari. Sesungguhnya para alim akan dimohonkan ampunan untuknya oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dari para malaikat Allah. Dan Nabi SAW di dalam hadis Abu Dzar memberikan kepada kita gambaran jumlah para malaikat yang ada di langit. Dalam riwayat An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama illa wa fihi malakun qaqi'un aw sajidun aw qa'imun lillah." Tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di atas langit sana, kecuali di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku' atau sedang sujud kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam hadis yang lainnya Nabi menyebutkan bahawa setiap hari ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah dan jumlah mereka 70.000 untuk masuk ke Baitul Ma'mur yang ada di atas langit, dan yang telah memasukinya tidak akan mengulanginya kembali sampai hari kiamat terjadi. Ini menerangkan kepada kita jumlah malaikat yang ada di langit sangatlah banyak. Dan Nabi SAW mengatakan, "Wa innal 'alim la yastaghfiranna lahu man fis samawat." Sesungguhnya para alim akan dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, hatta al-hitani fi jawfil ma, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di bawah air atau di dalam air akan memohonkan ampunan untuknya. Wa inna fadlal alim 'ala al-'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib lailatal badr. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu di atas ahli ibadah yang tidak berilmu itu bagaikan bulan purnama dengan seluruh bintang yang ada di langit di malam di 6 bulan purnama. Jumlah bintang yang begitu banyak tidak dapat menyaingi cahaya 1 bulan purnama, apalagi mengalahkannya. Jutaan abid tidaklah menyamai manfaatnya seorang alim di atas permukaan bumi ini. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan, al-alimul wahid asyaddu ala syaitani min alfi abid. Satu orang alim di atas permukaan bumi ini yang siang dan malam mengajak manusia mentauhidkan Allah, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan, menyuruh mereka untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam beribadah, dan menjauhkan mereka dari bid'ah, serta menuntun mereka untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Asyaddu ala syaitani min alfi abid. Itu lebih menyusahkan syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak menyeru kepada ilmu agama. Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Karena para nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Yang mereka warisi hanyalah ilmu agama. Faman akhazahu akhadha bihazzin wafir.
yang mereka wariskan adalah ilmu agama, maka barang siapa yang mengumpulkannya maka sungguh dia telah mengumpulkan bagian besar dari warisan mereka. Hadis-hadis yang seperti ini hendaknya hadir di dalam hati kita tatkala kita pergi menuju majelis ilmu agama, dan terkhusus tatkala kita sudah mulai bermalas-malasan menghadirinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga merupakan nikmat yang sangat besar kepada Allah Jalla wa Ala kepada kita di pagi hari yang cerah ini adalah kita bangun dari tidur kita dalam keadaan aman, dalam keadaan sehat, dan memiliki kebutuhan pokok kita. Dan Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan aminan fi sirbih, dia aman, merasa aman terhadap nyawanya. Lihat saudara-saudara kita di Yaman, di Libya, di Suriah, mereka berada di dalam ketakutan, takut terkena peluru nyasar, takut terkena bom, takut terkena serangan dari musuh-musuh ataukah yang lainnya. Aminan fi sirbih, dia memasuki waktu pagi dalam keadaan merasa aman. Mu'afan fi jasadih, sehat jasadnya. Tak sedikit di saat ini dari saudara-saudara kita yang sedang diserang tumor, terkena penyakit darah manis dan berbagai penyakit lainnya yang membuat mereka tidak dapat hadir di majelis ilmu agama, bahkan mereka tidak mampu lagi rukuk dan sujud secara normal kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Nabi mengatakan, "Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadih." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman terhadap dirinya, mu'afan fi jasadih, dan sehat tubuhnya, wa 'indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki kebutuhan pokok harinya tersebut, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah dia telah diberikan dunia beserta isinya. Walaupun tentunya sebaik-baik nikmat adalah nikmat yang bernilai agama, karena di dalam riwayat yang sahih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'tid din illa man yuhib." Allah akan memberikan nikmat dunia ini kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Adapun nikmat agama maka Allah tidak akan memberikannya kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja. Maka seorang penuntut ilmu agama, seorang santri terkhususnya, ketika dia menuntut ilmu agama dan orang tuanya rela mengantarkan dia ke majelis ilmu agama dengan mengorbankan harta, waktu, kesehatan dan dunia mereka yang lainnya, seyogyanya dia bersyukur kepada Allah dianugerahkan orang tua yang seperti itu. Karena di waktu yang sama banyak anak-anak muda hari ini ingin menuntut ilmu agama tetapi orang tua mereka yang melarangnya. Dia ingin menghafal Al-Quran tetapi orang tuanya memaksa dia untuk menjadi musisi. Dia ingin menjadi penghafal Al-Quran tetapi orang tuanya meminta dia untuk menjadi gitaris, meminta dia untuk menjadi penyanyi, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Di dalam surat Yunus Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu." Atau Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, perintah dari Allah kepada Nabi kita untuk mengatakan kepada para sahabatnya saat itu secara khusus dan kepada umatnya setelah mereka secara umum, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka gembira, bangga, bahagia, bukan justru minder, jangan justru merasa terugikan dunianya karenanya, jangan justru kecewa karena terlalu cepat mengenal Allah, terlalu cepat mengenal agamanya, sedangkan dia belum merasakan maksiat ini dan maksiat itu. Falyafrahu, semestinya mereka bangga, bahagia dan gembira. Jangan justru kecewa dan sedih kenapa terlalu cepat hijrah.
karena yang demikian itu lebih baik dari dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Ini yang pertama, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Yang kedua, sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke inti pembahasan, bahwa kajian kita pada pagi hari ini dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dalam rangka merealisasikan firman Allah yang mulia ini, saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Karena memang apabila kita telah bertemu dan berkumpul, tiada kebaikan pada pertemuan kita sedikit pun apabila kita tidak melaksanakan nilai-nilai at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Allah Jalla wa Ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Sungguh tiada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan mereka kecuali pertemuan-pertemuan yang di dalamnya ada ajakan kepada hal yang ma'ruf, sedekah, seruan kepada sedekah dan mendamaikan di antara manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Kami telah mengambil perjanjian setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat beliau untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberikan nasihat untuk setiap individu muslim, dan terkhusus apabila nasihat tersebut telah diminta kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Muslim lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sit. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Dan di antaranya adalah idzastansahaka fansahhu. Apabila ia meminta kepadamu nasihat, maka berikanlah ia nasihat. Bukan dalam rangka karena ana lebih berilmu. Berbicara tentang pembahasan ini dengan pengalaman, maka sebagian kita jauh lebih berpengalaman dari kita. Lebih tua, lebih duluan nikah, lebih duluan punya anak, atau dengan bahasa yang lain, lebih duluan dan lebih banyak makan garamnya. Ya. Tetapi ini dalam rangka nilai-nilai ayat-ayat dan hadis-hadis di atas semuanya, dan bukan pula karena lebih berilmu. Seperti yang dikatakan oleh penyair Arab, mukrahun akhaka la batal, karena sudah dituntut, bukan karena sebagai pahlawan. Mukrahun akhaka la batal. Yang berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan ini insyaallah taala akan ana sadurkan dari beberapa kitab, di antaranya kitab yang sangat bagus, dengan sangat indah apabila kitab ini dikaji secara berkesinambungan. Kitab yang berjudul Fiqhu Tarbiyatul Abna, fikih dalam mentarbiyah anak-anak. Dan ada yang lebih tipis dari ini, kitab yang berjudul 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan landasan kita di dalam mendidik anak keturunan kita. Dan walillahilham, untuk kitab yang kedua ini sudah pernah kita tamatkan di radio kita Syiar Tauhid Aceh. Dan juga ada sebuah kitab yang juga bagus, judulnya Kaifa Nurabbi Abna'ana, bagaimana cara kita mentarbiyah anak-anak kita. Karena untuk dunia tarbiyah kita tidak butuh kepada novel-novel barat. Untuk dunia tarbiyah pendidikan kita tidak butuh kepada pengalaman tokoh-tokoh barat, tokoh-tokoh kafir. Dan kita tidak butuh kepada sinetron-sinetron Korea dan semisal dengannya. Islam sudah cukup sebagai landasan kita untuk memperoleh kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah cukup sempurna sebagai suri tauladan kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena Allah Jalla wa Ala telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam adalah agama yang sempurna. Ma farratna fil kitabi min syai'. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Faman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan muqaddimah yang terakhir sebelum kita mendengar beberapa landasan tarbiyah dari kitab Fiqh Tarbiyatil Aulad,
bahwa materi ini saya utarakan yang pertama kali kepada diri saya pribadi, karena saya juga sebagai orang tua punya anak dan juga sebagai wali santri, wali murid. Maka yang pertama kali saya utarakan dengan pembahasan ini adalah kepada diri saya sendiri, kemudian kepada ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, sebagai bentuk nilai-nilai ukhuwah al-islamiyah, al-imaniyah di antara kita. Karena tiada yang lebih mempereratkan persaudaraan iman di antara kita selain daripada nasihat menasihati di antara kita. Maka berikut ini beberapa landasan penting dalam mentarbiyah anak-anak. Tentunya kitabnya tebal, maka saya usahakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala untuk meringkasnya. Landasan yang pertama, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah hendaknya tertanam di dalam hati seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek atau seorang nenek, serta seorang guru, bahwa hidayah taufik itu murni milik Allah Subhanahu wa taala semata. Seorang anak akan menjadi saleh atau fajir itu di tangan Allah Jalla wa Ala. Kita hanya mampu berikhtiar. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 178, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah yang mendapatkan hidayah. Menunjukkan kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, walaupun 1.000.000 orang seperti Syekh bin Baz, 1.000 orang seperti Imam Ahmad mendidiknya, kalau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, tetap juga dia tidak akan berubah. Tidak akan berubah menjadi lebih baik. Nuh alaihi salam berdakwah alfi sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50, alias 50 tahun lamanya berdakwah Nabi Nuh, bukan baru 5 tahun. Nuh Rasul yang diutus oleh Allah, bukan sekedar lulusan Madinah, lulusan Yaman, lulusan ini dan itu. Rasul Allah berdakwah 950 tahun lamanya. Dan tiada yang lebih ikhlas dalam berdakwah daripada para nabi dan para rasul. Tiada yang lebih fasih dalam berdakwah daripada para nabi dan para rasul, dan tiada yang lebih hikmah dalam berdakwah daripada para nabi dan para rasul. Tetapi karena hidayah milik Allah, justru istrinya, teman tidurnya, satu bantal tidur, masih kafir sampai akhir hayatnya. Anaknya yang merupakan darah dagingnya, yang sehari-harinya berada di sisi beliau, mati dalam keadaan kafir. Bahkan Allah Jalla wa Ala berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha." Engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, karena Allah lah yang mampu memberikan hidayah taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Sebagian ulama menyebutkan ayat ini turun tatkala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilanda kesedihan yang luar biasa karena wafat paman tercinta beliau dan yang sangat mencintai beliau, meninggal dalam keadaan kafir musyrik, Abu Talib. Seorang paman yang telah merawat beliau, mengasuh beliau semenjak kakek beliau Abdul Muttalib wafat. Abu Talib lah yang membesar, yang memberikan makan, yang memberikan minum, bahkan yang menikahkan beliau. Lebih dari itu, yang membela dakwah beliau. Dan dia yang menjadi sebab Nabi tidak dibunuh dan diganggu fisiknya oleh orang Arab Mekah. Lebih dari itu, dia meyakini kebenaran dakwah Nabi Muhammad. Walaula makhafatu masabbin nas la ra'aitani lidzalika samhan mubina. Seandainya aku tidak takut celaan orang-orang Arab, maka engkau akan melihat
aku memeluk agama ini secara terang-terangan. Menjelang wafatnya, Nabi belum pesimis untuk mengajaknya ke agama yang benar ini. Di ranjang kematiannya, Nabi mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai sang paman, ucapkan olehmu la ilaha illallah, sebuah kalimat yang nantinya aku akan bisa membela atau memberikan syafaat untukmu di sisi Allah. Karena di sampingnya ada tokoh kekufuran pula, yaitu Abdullah ibn Abi Umayyah dan siapa? Abu Jahal. Dan Al-Musayyab juga hadir saat itu, seorang mukhadram. Musayyab bisan Abu Hurairah, ayahnya Sa'id bin Musayyab. Hanya saya Musayyab Islam setelah Nabi wafat, maka beliau menjadi mukhadram. Abu Talib menoleh kepada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah yang ada di sampingnya. Maka mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, apakah engkau akan meninggalkan agama nenek moyangmu Abdul Muttalib yang selama ini kita perjuangkan dan karenanya kita ditokohkan oleh orang Arab? Maka Abu Talib menjadi goyang, terpengaruh. Inilah bahaya tak mengen ngapa ta'a. Ngan tiura-ura apa kaplu. Bahayanya bermain dengan orang yang jauh dari akidah yang lurus, seorang fasik, kafir, musyrik, yang kita bilang berteman, teman dekat. Adapun muamalah, Nabi kita bermuamalah bisnis dengan Yahudi, Nasrani dan musyrik sekalipun. Tapi yang kita bahas teman duduk. Maka ia pun menoleh kepada Nabi. Maka Nabi kembali mengatakan, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah olehmu, kalimatan uhajju laka biha indallah. Karena dengan kalimat la ilaha illallah nantinya aku akan mampu memberikan syafaat untukmu di sisi Allah. Maka Abu Talib kembali menoleh kepada Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah dan Musayyab yang ada di sisi kirinya. Mereka kembali mempengaruhinya sampai sebanyak 3 kali Nabi mengajaknya mengucapkan la ilaha illallah. Ketiga-tiga kalinya dibantah oleh mereka. Akhirnya ia mati dalam keadaan masih musyrik. Nabi pun sedih. Bagaimana tidak? Inilah orang yang membesarkan beliau semenjak kakeknya meninggal dunia, Abu Talib yang merawatnya. Bahkan Abu Talib lebih mencintai Nabi Muhammad daripada anak kandungnya Ja'far, Ali dan yang lain-lainnya. Yang menikahkan Nabi, bahkan yang membela dakwah Nabi. Nabi sedih. Maka Nabi SAW mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha ank. Wahai sang paman, aku akan meminta ampunan untukmu kepada Allah selama aku belum dilarang oleh Allah. Maka turunlah firman Allah, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi seorang nabi dan para orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang kafir. Kemudian turun firman Allah, la innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, tetapi Allah lah yang mampu memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini akidah harus tertanam di dalam hati kita agar kita tidak stres, agar kita tidak merasa telah terpuruk hanya karena anak kita yang tidak mendapatkan hidayah. Nuh alaihi salam, ada yang berani mengatakan Nuh tidak beres dakwahnya. Ina ngematang anak tume petupat, ya petupat orang lain. Gak ada yang berani berkata demikian. Kalau dia berani mengatakan bisa kufur dia kepada Allah. Ada yang berani mencela Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun lamanya, anaknya masih kafir. Jangankan salat, jangankan baca Al-Quran, nyembah Allah saja enggak mau, masih memilih sebagai orang kafir. Padahal dakwah beliau lamanya 950 tahun, bukan sekedar mondok 2 tahun di tahfidz.
950 tahun lamanya dakwah Nabi Nuh. Anaknya masih kafir, istrinya masih kafir. Ibrahim alaihi salam Abul Anbiya, bapaknya seluruh nabi yang datang setelah beliau. Beliau dinamakan Abul Anbiya karena seluruh nabi yang datang setelah beliau adalah anak keturunan beliau. Anak pertama beliau Ismail, dan nabi dari keturunan Ismail adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak kedua beliau adalah Ishak. Dari Ishak lahirnya Yakub, dan dari Yakub lahir Yusuf dan seluruh para nabi dan para rasul yang Allah utus kepada Bani Israel. Makanya beliau dinamakan Abul Anbiya. Dan beliau dinamakan sebagai Khalilullah. Dari seluruh nabi hanya 2 nabi ini yang dinamakan Khalilullah. Berarti kan luar biasa kedudukan beliau di sisi Allah. Dan kalau kita baca surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a ya abati innahu qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Luar biasa hikmahnya dakwah beliau. Luar biasa semangatnya beliau dalam berdakwah. Tetapi jangankan orang lain, justru ayah kandungnya sendiri yang berkata kepada beliau, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu masih berdakwah kepada tauhid, kamu akan aku lempar dengan batu, wahjurni maliya, dan kamu akan saya usir wahai Ibrahim. Itu ucapan dari ayah kandungnya. Dari ayah kandungnya. Sehingga ketika beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilempari ke dalam api, jangankan orang lain yang membantu beliau, justru ayah kandungnya sendiri yang mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu masih berdakwah seperti ini, kamu akan saya lempar dengan batu dan kamu saya usir. Ini menerangkan kepada kita bahwa hidayah itu di tangan Allah. Sehingga seorang ayah, seorang ibu apabila dia telah mengeluarkan ikhtiarnya sesuai semaksimal mungkin, rupanya anaknya tetap kepataan, jangan ya menyalah-nyalahkan diri sendiri, tetap semangat di atas agama Allah karena hidayah milik Allah. Bahkan ada yang lulusan sudah duduk beberapa tahun di Timur Tengah, pulang ke Indonesia jadi bandar narkoba. Belajarnya di depan para ulama. Bahkan Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullah seringkali menceritakan sebuah cerita, dan beliau tidak menyebutkan namanya karena demikian akhlaknya. Seorang syekh mati dan dia di atas perut wanita pelacur. Jangan main-main dengan hidayah. Hidayah sangat sulit untuk dicari dan sangat mudah pergi. Makanya di awal-awal surat Ali Imran Allah sebutkan ciri kriteria orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Seorang syekh mati di atas perut penzina, pelacur. Nah, dan di dalam surat Al-A'raf Allah menyebutkan di antara kriteria penduduk syurga adalah mereka yang selalu berdoa, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kami setelah sebelumnya kita tidak mendapatkan hidayah yang seperti ini kalau bukan Allah yang memberikannya. Kata Imam Ibnul Qayyim, barang siapa yang merenungi, mencermati dan memikirkan bagaimana orang-orang yang murtad setelah wafat Nabi, padahal sholat 5 waktu mereka sebelumnya imamnya Nabi, ngajinya sama Nabi, jihad bareng Nabi, umroh bareng Nabi, pembimbing hajinya Nabi. Begitu Nabi meninggal mereka murtad. Dan gak tanggung-tanggung, sebagian mereka yang murtad bukan sekedar murtad, justru berada di barisan Musailamah Al-Kadzab. Ulama dari mana Musailamah Al-Kadzab? Hah? Ulama dari mana?
Musailamah al-Kadzab nabi palsu. Nabi palsu yang pertama dalam sejarah Islam dari negeri Yaman dan memiliki pengikut 40.000 orang dari Yaman. Sebagian mereka yang murtad nggak tanggung-tanggung pindah ke barisan Musailamah al-Kadzab, ikut memerangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kaum muslimin. Padahal sebelumnya ngajinya sama siapa? Pemateri kajiannya bukan sekedar lulusan Madinah, Mekah, Yaman, Sudan, Jazair dan sebagainya. Pematerinya yang ngisi kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya imam mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jihad komandannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembimbing umrah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembimbing haji mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa murtad karena Nabi wafat. Makanya begitu Nabi meninggal dan manusia mulai goyang iman mereka, maka sahabat yang tidak disangka-sangka bisa setegas itu, bisa tegas setegas-tegasnya hari itu, yaitu Abu Bakar. Seorang sahabat yang kata Aisyah, ma qara'al Quran ila akhadahul buka. Wahai Nabi, jangan Abu Bakar yang engkau jadikan imam, karena kalau Abu Bakar jadi imam, setiap kali dia baca Al-Quran dia akan menangis, terlalu lembut hatinya. Tetapi ketika Nabi wafat, rupanya yang paling kokoh orang yang paling lembut ini. Beliau langsung berkhutbah, menyampaikan khutbah yang dengannya para sahabat menjadi kokoh kembali, memiliki semangat perjuangan kembali yang setelah sebelumnya sudah sempat hilang atau lemah. Beliau mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat, wa man ya'budullah fa innahu al-hayyul ladzi la yamut, ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum. Abu Bakar setelah menyampaikan muqaddimah khutbatul hajahnya langsung mengatakan, barang siapa yang beribadah karena Muhammad, maka hari ini Muhammad telah meninggal. Kalau sholatnya, puasanya, jihadnya, sedekahnya hari ini karena Muhammad, maka ibadah-ibadahnya itu juga akan ikut mati dengan matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana ya'budullah, tetapi barang siapa yang ibadahnya karena Allah, dia sholat karena Allah, bukan karena orang tuanya. Dia ngaji karena Allah, dia baca Al-Quran karena Allah, dia menjaga sholat tahajud karena Allah, dia bertauhid karena Allah. Fa innallaha wal hayyul ladzi la yamut, maka Allah maha hidup yang tidak akan mati. Walaupun kedua orang tuanya, abang-abangnya sudah mati dan dia hidup sebatang kara, dia akan tetap memelihara ibadah yang telah ia lakukan ketika keluarga besarnya masih hidup, karena yang dia sembah adalah Allah yang maha hidup. Kalau dia bertakwa karena orang tua, maka dengan matinya orang tua, ketakwaannya pun ikut mati. Ini khutbah yang cukup dalam dari Abu Bakar. Kemudian beliau membacakan sebuah ayat yang kata Umar, seakan-akan kami belum pernah mendengar ayat itu kecuali di hari itu dari mulutnya Abu Bakar, padahal kami telah menghafalnya semenjak ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah, ma kana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad ini kecuali seorang rasul, telah ada rasul-rasul sebelumnya yang mereka juga wafat. Apakah jika dia wafat atau mati terbunuh kalian akan murtad? Kata Umar, seakan-akan kami baru hari itu mendengar ayat ini dari mulutnya Abu Bakar, padahal kami telah menghafalnya jauh hari sebelum itu. Ini landasan pertama yang harus kita miliki dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah doa. Doa jamaah. Jangan pernah kita tertipu dengan kecerdasan kita. Metode seorang ustadz, seorang ustadzah, seorang guru itu sekedar sebab. Sekedar sebab. Yang mampu merubah anak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa adalah landasan yang paling utama dalam dunia tarbiyah. Maka yang Allah sebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan,
bahwa di antara kriteria mereka ibadur rahman adalah mereka yang berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami. Ada sebagian orang yang suka bercanda poligami mengatakan, lihat nih, istri-istri kami, bukan ya satu istri. Ini penyelewengan dari makna ayat. Di sini Allah katakan istri-istri karena memang datang dengan dhamir nahnu, kami. Ya. Adapun hukum poligami maka sesuai dengan apa yang telah Allah terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun untuk mengatakan ayat ini dan menjadikannya bahan yang seperti itu nggak tepat. Berbicara tentang tafsir ayat sebelumnya kita harus berpikir panjang 1000 kali terlebih dahulu, karena kita akan berbicara tentang firman Allah, bukan ucapan makhluk. Nah, Allah mengatakan min azwajina karena memang dhamir sebelumnya hablana, lana bukan li. Nah, ya Allah, anugerahkanlah untuk kami dari istri-istri kami dan anak keturunan kami qurrata ayun, sebagai istri dan anak keturunan yang penyejuk hati. Bukankah akan sejuk hati kita ketika melihat anak kita sedang baca Al-Quran, sedang sholat duha, kita bangun dalam keadaan anak kita sedang ruku, sedang sujud, melakukan sholat tahajud. Anak kita sedang berzikir, sedang membaca Al-Quran. Kita pulang dari pekerjaan, dari kerja kita, melihat istri sedang baca Al-Quran, sedang salat duha, sedang mengajarkan anak-anak. Kita bangun, rupanya duluan istri yang sedang salat tahajud. Tapi coba kalau kita pulang dalam keadaan capek, lihat anak sedang main judi online. Han oli mang bekah gina mbak muka, ya. Pulang capek-capek dari kantor, melihat anak sedang hisap rokok, sedang hisap sabu, nggak sholat. Subuh dibangunkan, tidak mau bangun. Disiram 1-2 gayung juga nggak mau bangun. Tsunami datang juga nggak mau bangun. Itu sholat subuh. Tapi kalau kita melihat anak kita sedang baca Al-Quran, sedang sholat duha, sedang tahajud, pandai baca Al-Quran, di saat yang lainnya pandai joget-jogetan, pandai bermaksiat, pandai nyanyi, sedangkan mereka jahil dalam perkara agama, jelas ini qurrata a'yun. Nah, penyejuk hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Dan inilah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu mendoakan atau menjadikan doa sebagai landasan tarbiyatul aulad. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim terkait Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, Nabi berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah ia. Karena apabila anak kita telah dicintai oleh Allah, maka Allah akan menuntunnya dan akan menjaganya dari perkara yang Allah haramkan. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, wa la in ista'adhani la u'idhannahu, wa la in sa'alani la a'taitu atau la u'tiyannah. Kalau aku telah mencintai seorang hamba, maka aku akan menjaga pendengaran, penglihatan, tangan dan hatinya, tidak akan dia gunakan kecuali di jalan yang Allah cintai. Ini muhasabah untuk diri kita semua. Kalau anggota tubuh kita tidak terpelihara dari hal yang Allah haramkan, berarti kita kurang dicintai oleh Allah. Sebabnya karena kurang taat kepada Allah Jalla wa Ala. Dan itu kita rasakan. Seringnya zina mata kita lakukan, sebabnya apa? Karena kurangnya ibadah. Coba kalau dalam sehari kita disiplin menjaga sholat sunnah, sholat wajib, zikir-zikir kepada Allah Jalla wa Ala, maka mata, tangan dan hati kita akan jauh lebih terpelihara. Juga seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW suatu ketika dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm memeluk Abdullah bin Abbas.
Lihat, memeluk Abdullah bin Abbas karena Abdullah bin Abbas sepupu beliau, anak pamannya. Namun di sini perlu digarisbawahi, karena kita berada di akhir zaman, kalau anak tersebut murdan, kata para ulama murdan, agak kewanitaan, maka hendaknya Anda tidak bermudah-mudahan untuk melakukannya. Kenapa? Untuk memelihara diri sendiri dari kejelekan yang mungkin ditiupkan oleh syaitan ke dalam hati Anda, dan agar tidak membuat orang lain berburuk sangka kepada Anda, apalagi dalam kondisi-kondisi yang memang tidak layak hal itu dilakukan. Ini digarisbawahi oleh para ulama. Nabi memeluk Abdullah bin Abbas, kemudian mendoakannya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jangan sampai doa ini belum hafal jamaah kita yang sudah punya sekian anak. Allahumma faqihhu kalau satu anak laki-laki. Kalau dia anak wanita satu orang, Allahumma faqihha wa 'allimha ta'wil. Ya Allah, faqihkan anak ini tentang agama, dan buatlah dia seorang yang cerdas terhadap ilmu Al-Quran. Allah kabulkan doa ini. Abdullah bin Abbas menjadi sahabat Nabi yang paling cerdas tentang Al-Quran dari para sahabat Nabi yang paling muda. Jangan lupa jamaah, sesekali ketika kita mengantar anak sekolah, jemput anak sekolah, atau di rumah, atau sedang berjalan-jalan santai, kita peluk mereka. Kalau mereka ramai, kita ucapkan Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil. Kalau dia satu orang laki-laki, Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau dia satu orang perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil. Nah, bahkan di dalam hadis sahih, ketika Nabi SAW sedang duduk di masjid, bayangkan, sedang duduk di masjid dengan beberapa para sahabatnya, datang seorang pemuda mengatakan, ya Rasulullah, i'dzalli fiz zina. Wahai Rasulullah, tolong izinkan aku berzina. Gimana? Anda ustaz, antum guru yang sangar nih, misalkan di sekolah, bukan espresso, guru yang sangar di sekolah, semua siswa takut main ente. Tiba-tiba ada ente datang, ada murid datang ke ente, Ustaz izin mau kemana? Menonton bioskop. Antum apain? Sebelum ngapa-ngapain dia, renangi dulu hadis ini, jangan salah sikap. Semua santri takut sama ente, karena ente seorang yang sangar, bukan espresso. Tiba-tiba ada murid berani datang minta izin, mau kemana? Mau main PS bentar Ustaz. Mau nonton bioskop Ustaz. Mau jumpai pacar dulu Ustaz. Mau saya kasih tahu hari ini pertemuan kami yang terakhir. Boleh Ustaz ya? Gimana sikap seorang Ustaz? Mari kita lihat bagaimana Nabi menyikapi seorang murid yang meminta untuk melakukan sesuatu yang lebih jorok dari itu. Dan Nabi sedang dalam Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, i'dzalli fi zina. Hai Nabi, Nabi izin zina 3 macam. Izinkan aku berzina. Kalau kita nggak punya ilmu, kita apain anak yang seperti ini jamaah? Only mang bekah yang kapun deh. Ya. Udah habis mungkin disikat mas santri-santri senior yang lainnya. Tetapi tidak demikian yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai Nabi yang membawa rahmatan lil alamin. Apa kata beliau? Beliau pegang pundaknya, kemudian beliau katakan, atardhahu li ummik, apakah kamu ridho kalau ibumu dizinai oleh laki-laki lain? Nabi mengembalikan akal sehatnya. Nabi kembalikan kebersihan hatinya terlebih dahulu. Dia pun marah, tentunya tidak. Oh ya Rasulullah, jawabnya, atardhahu li bintik, apakah kamu rela anak perempuan kamu dizinai oleh laki-laki lain? Tanya Nabi SAW. Dia pun menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Atardhahu li ukhtik, apakah kamu rela saudari kandungmu dizinai oleh laki-laki lain? Tanya Nabi SAW yang ketiga kali. Dia pun menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Atardhahu li ammatik, apakah kamu rela bibimu dizinai oleh orang lain, saudari kandung bapakmu? Dia pun menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Atardhahu li khalatik, dan apakah kamu ridho kalau saudari kandung ibumu dizinai oleh orang lain?
Dia pun menjawab, tentu tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, demikian pula orang lain. Kemudian Nabi mendoakannya dengan doa yang hendaknya kita hafal jemaah. Hendaknya kita hafalkan dan kita bacakan untuk anak-anak kita agar Allah bersihkan hati mereka dari kecintaan kepada zina. Doa Nabi kepadanya, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini dan sucikan hatinya. Misalnya ustaz ada itu sangka kinang oleh Mang Bekah, ya kan? Udah kena tampar mungkin, udah diusir mungkin. Minta izin berzina kepada Nabi, dan Nabi sedang bersama jamaahnya di dalam Masjid Nabawi lagi. Lihat betapa rahmatnya Nabi kita dalam dunia pendidikan. Dipeluk, dipegang pundaknya oleh Nabi setelah diberikan nasihat di atas tadi, kemudian Nabi justru mendoakannya. Kalau kita kayaknya mau bilang barakallahu fiik aja sulit kayaknya. Kepada santri yang seperti ini justru didoain oleh Nabi. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah. Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini dan bersihkan hatinya. Ucapkan jemaah kepada anak kita, Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah. Kalau dia anak wanita, Allahumma ighfir dzambaha wa tahhir qalbaha. Naam. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi SAW juga mendoakan Anas bin Malik radhiyallahu an. Allahumma barik lahu fi rizqihi wa umrihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berkahilah harta, umur dan anak keturunannya sehingga harta beliau berlimpah ruah, umur beliau disebutkan lebih dari 100 dan anaknya juga disebutkan lebih dari 100. Sampai suatu ketika datang seorang anak kepada beliau, kemudian beliau mengatakan, man abuk sonaniyah geh, padanya geh. Itu disebutkan dalam Syiarul Alam An-Nubala. Man abuk, siapa nama ayahmu? Padahal itu anaknya. Karena umur beliau yang sudah sangat tua. Doa jamaah yang dimuliakan Allah. Landasan berikutnya dalam dunia tarbiyah adalah agar kita sebagai ayah atau seorang ibu menjadi panutan untuknya. Buah durian gak akan keluar dari pohon pepaya jamaah. Pingin anak jadi seperti Ibnul Qayyim, sedangkan roh lagi Abu Nawas. Anaknya dia harapkan jadi Ibnul Qayyim Aceh, dia Abu Nawasnya Aceh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh anak itu lahir di atas tauhid, di atas Islam yang benar. Makanya anak yang meninggal dunia dan dia belum balik dikatakan sebagai penduduk syurga, dan Nabi vonis sebagai pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya karena dia belum punya dosa dan dia lahir di atas fitrah. Siapa yang merusakkannya? Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Tetapi dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi musyrik, menjadi Majusi karena kedua orang tuanya. Coba kita renungi jamaah dimuliakan Allah. Apa sebab utama kita? Dan yang pertama, anak kita mabuk HP. Sebagiannya adalah orang tua. Dia melihat setiap tidur malam orang tuanya menjadikan main HP sebagai rukun tidur. Ibunya dicuekin oleh ayahnya karena HP. Bahkan sebagian anak di pondok, Masya Allah, pulang ke rumah ayahnya ngerokok di depan dia. Jenggot cukup panjang gak kawat lah ya bahlam. Rokok di rumah di depan anaknya. Bahkan masih ada yang minta tolong kepada anaknya belikan rokok. Subhanallah. Ini kondisi sebagian ayah.
Yang semestinya dia yang membangunkan anaknya sholat tahajud dan sholat subuh, ini justru anaknya yang membangunkan dia. Justru dia yang memberikan contoh yang tidak baik. Makanya Nabi katakan seluruh anak itu lahir dalam keadaan di atas fitrah. Kenapa rusak pemikirannya, akidahnya, rusak moralnya? Karena orang tuanya. Karena orang tuanya. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, kalau kita melihat bagaimana contoh Nabi SAW dalam hal mempraktekkan ini, tentunya sangatlah banyak. Tetapi karena waktu yang membatasi kita dan ilmu yang terbatas, maka kita cukupkan dengan beberapa contoh. Yang pertama, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, disebutkan juga oleh Syekh Abdul Wahab Al-Wasabi dalam kitabnya 10 wasiat indah untuk para penuntut ilmu. Di sepertiga akhir malam, Nabi mendatangi rumah Fatimah dan Ali. Fatimah putri beliau, Ali siapanya beliau? Menantu sekaligus sepupu. Ya, mengetok pintu mereka, membangunkan mereka untuk sholat tahajud. Apa pelajaran yang bisa kita ambil yang seperti itu, jamaah? Seandainya Fatimah semenjak kecilnya tidak terbiasa dengan itu dari Nabi, mungkinkah seorang ayah berani melakukan hal itu di saat anak sudah nikah? Hari ini jangankan anak udah punya suami atau udah punya istri, kalau dia laki-laki dan udah punya anak, dia masih baru SMP saja, sebagian orang tua jangankan membangunkan sholat tahajud, bahkan memerintahkan dia sholat ke masjid aja nggak berani. Ipakat melhalian, nggak berani. Kenapa? Karena semenjak kecil tidak dia biasakan. Lihat Nabi kita, Fatimah udah sebagai seorang istri, sebagai ibu rumah tangga, punya suami dalam rumahnya dan udah punya anak, Nabi masih berani mendatangi rumah mereka di sepertiga akhir malam, membangunkan mereka untuk sholat tahajud. Dan Ali sebagai menantu beliau nggak baper sama Nabi, nggak lantas beliau marah kepada Fatimah, truk kena dia atur dengan kau balik ke di rumah ya ke. Tidak lantas Ali marah dan mengatakan kepada istrinya, sampai hal ini diurus oleh ayah, mudahlah pisah aja kita. Masih banyak wanita lain. Ini suami-suami yang jahil yang seperti ini. Suami yang memahami ilmu, dia bersyukur kepada Allah punya mertua yang seperti itu. Tetapi Ali menjawab Nabi, ya Rasulullah, bukankah ruh kita di tangan Allah? Kalau Allah berkehendak kita akan bangun, kalau Allah nggak berkehendak ya kita nggak bangun. Maka Nabi tidak banyak berbicara, beliau langsung meninggalkan Ali dengan membacakan suatu ayat yang membuat Ali benar-benar malu dan tertegur, dan beliau pula yang meriwayatkan hadis ini. Apa ayat yang beliau bacakan? Dari surat Al-Kahfi, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang si pekatin manusia galak tak debat. Memang karakternya manusia suka berdebat. Langsung pergi Nabi, hai pol hai malam pun dia mendebat. Di sepertiga akhir malam tu apa berdebat? Cuma ayat ini yang beliau bacakan kepada Ali karena ucapan beliau di atas tadi. Langsung Ali terpukul dan tertegur, dan beliau pula yang meriwayatkan hadis ini. Contoh lainnya dalam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi memberikan contoh kepada mereka sebagai uswah hasanah. Ketika Aisyah melihat kaki beliau pecah-pecah dan bengkak karena lamanya salat beliau, salat malam, maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, afala akunu abadan, ya Rasulullah taf'alu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, apakah engkau masih butuh melakukan ibadah yang seperti ini, padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang? Apa jawabannya Nabi? Kalau kita kan gitu, ya kamu tahajud banyaklah, kamu nggak punya keutamaan menghafal Al-Quran sepertiku. Saya walaupun tahajud dikit, tapi saya hafil. Kalau ente kan belum hafil. Ya. Apa jawaban dari Nabi ketika Aisyah berkata demikian? Afala akunu abdan syakura. Salahkah aku menjadi hamba yang bersyukur, wahai Aisyah? Karena fikih syukur itu semakin banyak nikmat yang Allah berikan, harus semakin meningkat pula ibadah kita. Dan nikmat yang paling mahal adalah nikmat
agama. Makanya Allah mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Contoh lainnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika bangun di malam hari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Karena salah satu bibi Abdullah bin Abbas dan nama Maimunah adalah istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Melihat Nabi sedang salat. Beliau anak kecil, belum balik. Maka beliau langsung ikut salat di sebelah kiri Nabi. Karena posisi beliau salah, maka beliau langsung dipegang kepalanya oleh Nabi, diputarkan dari belakang dan diletakkan di sebelah kanan. Uswah hasanah dari Nabi. Nah, sebagian orang tua sekarang ngajinya Masya Allah. Kalau bicara masalah agama mbak urung kupi, Masya Allah, Imam Bukhari nggak ada apa-apanya. Imam Bukhari nggak punya manajemen dalam menuntut ilmu agama menurut dia. Tapi kalau untuk ibadah, anak udah pulang sholat subuh dari masjid, dia masih ngorok. Azan subuh sudah dikumandangkan, dia witir 1 rakaat pun belum pernah. Bahkan si anak memiliki catatan, ayahku nggak pernah sholat tahajud 11 rakaat atau 13 rakaat kecuali setahun sekali pada sholat taraweh. Di luar taraweh, di luar Ramadan paling banyak 3 rakaat dan langganan tetapnya adalah inna a'tainakal kautsar. Nah, ngaji udah 10 tahun, bertahun-tahun ngaji. Lihat Abdullah bin Abbas. Bahkan Hudzaifah pernah melihat Nabi sholat tahajud, beliau ikut. Rupanya di rakaat pertama Nabi baca surat Al-Baqarah dalam Sahih Muslim. Maka Hudzaifah mengatakan ini sepertinya di ayat ke-100 Nabi akan ruku. Rupanya dilanjut lagi oleh Nabi. Maka beliau pun mengira ini selesai Al-Baqarah pasti langsung ruku. Rupanya masih ditancap oleh Nabi. Salah sendiri, siapa suruh sholat samping Nabi? Nabi nggak nyuruh, ya. Nabi pindah kepada surat An-Nisa. Selesai An-Nisa, Nabi teruskan lagi dengan Ali Imran. Berapa juz? Al-Baqarah tambah Ali Imran tambah An-Nisa dan tambah Ali Imran. Berapa juz? Zaid? 5 juz dalam 1 rakaat. Lah ente ngaji 20 tahun. Imamnya baca alif lam saja Jumat udah ente kasih isyarat di belakang. Itulah ada tumayang hinan, ada tipu panjang lain kainan ada tumayang. Yang pegah bani alam lagi kan. Subhanallah. 5 juz dalam 1 rakaat. Maka yang benar-benar para sahabat itu mencintai Nabi. Ini justru menjadi sejarah untuk anaknya, tidak pernah melihat ayahnya sholat tahajud kecuali di bulan Ramadan. Itu pun kalau ada taraweh. Begitu corona datang, tahajudnya kembali menjadi 3 rakaat. Bahkan ada yang sudah ngaji 10 tahunan sampai hari ini belum bisa baca Al-Quran. Dan saya kenal dari banyak ikhwan yang udah ngaji lebih dari 10 tahun. Kalau baca Al-Quran, gigi kita jadi sakit. Bukan karena lisan yang cacat, tapi karena nggak mau belajar, gengsi. Dia punya waktu belajar bahasa Inggris, punya waktu belajar bisnis ini, bisnis itu, tetapi nggak punya waktu belajar Iqra. 15 tahun ngaji, Iqra belum pernah tamat. Ini kan memberikan contoh yang jelek kepada anaknya. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada anak-anaknya. Maka ini landasan yang kedua atau yang ketiga dalam dunia tarbiyah. Landasan berikutnya bahwa hukum asal dalam dunia tarbiyah itu dibangun di atas sikap rahmat dan lemah lembut. Sikap rahmat dan kasih sayang. Nabi SAW ketika mencium Hasan dan Husain dalam Bukhari dan Muslim, saat itu ada Aqra.
atau Uyainah bin Habis langsung mengatakan, ya Rasulullah, inna li 'ashratan minal aulad ma qabbaltu ahadan minhum. Wahai Rasulullah, 10 anakku, tetapi aku tidak pernah mencium mereka. Saat ini aku melihat engkau sering mencium anak-anakmu Hasan dan Husain. Cucu boleh dipanggil anak dalam Islam, sebagaimana kakek boleh dipanggil ayah dalam Islam. Jadi nggak ada salahnya seorang anak, seorang cucu panggil kakeknya ya abi. Nah, maka Nabi mengatakan, saya khawatir kalau Allah menghilangkan sifat rahmat dari hatimu. Dan contoh yang lain hadis tadi, ketika seorang pemuda minta izin berzina kepada Nabi. Lihat betapa rahmatnya Nabi di dalam mendidik dia. Contoh yang lainnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Umar ibnu Abi Salamah. Umar ibnu Abi Salamah siapanya Nabi? Anak tiri Nabi, bukan anak kandung, dari Ummu Salamah, anak tirinya Nabi. Tapi Abu Salamah saudara sesusuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau tidak beradab makan senampan dengan Nabi, tangannya lari ke sana dan kemari. Apa kata Nabi? Ya ghulam, wahai anakku. Ya ghulam, wahai ananda. Sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Sebutkan nama Allah dulu, makan dengan tangan kananmu dan makan yang terdekatmu denganmu terlebih dahulu. Kalau kita mungkin udah kita pukul dulu, pukul tangannya, pam, dengan tangan kanan makannya, jangan dengan tangan kiri. Lah, Nabi mengatakan makan dengan tangan kananmu, sebutkan nama Allah dan makan yang terdekat denganmu. Bahkan Nabi diganggu sedang mandi oleh Zainab bintu Abi Salamah, anak tirinya juga. Kita seringnya kalau mandi digedor-gedor pintu kamar mandi oleh anak, jadi apa jemaah? Balas juga pakai kaki, boom. Ya. Justru diajak main air oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Demikian pula beliau salat dan di atas pangkuannya, di atas punggungnya, dan beliau sedang sujud ada cucunya. Beliau pun memanjangkan sujudnya. Para sahabat mengira beliau lupa bangun dari sujud. Nabi katakan, saya tidak lupa, sengaja saya panjangkan sujud saya karena cucuku sedang berada di atas punggungku agar dia melakukannya sampai selesai. Lah kita diganggu makan siang saja udah marah-marah dengan anak-anak, betul nggak? Mana lebih tegang, sholat dengan makan siang jamaah? Mana lebih penting, makan siang dengan sholat? Nabi diganggu oleh anak-anaknya dalam sholatnya, sedang sujud naik ke punggungnya, nggak dimarahi oleh Nabi. Lah kita hanya gara-gara anak-anak ribut dan kita sedang makan siang, mama nak mi kenang deut. Jangankan anak, istri pun kena marah. Sedang tidur siang, anak-anak ribut, anak-anak menangis, kita terkadang terpancing, lost control, memarahi mereka. Lah Nabi sedang sholat diganggu, nggak marah. Lihat rahmatnya Nabi SAW. Mahmud bin Rabi' dalam Sahih Bukhari mengatakan, aqiltu majjatan majjaha Rasulullah SAW wa ana 4 sinin atau khamsu sinin. Aku masih ingat Nabi bermain air denganku dengan menyemprotkan air dari mulutnya ke wajahku, dan saat itu aku masih berumur 5 tahun. Jangan kita bergaul dengan anak kecil seperti kita bergaul dengan orang dewasa. Nabi pandai membawa diri. Cara bergaul beliau dengan anak kampung tidak sama dengan anak kota. Dengan orang tua tidak sama dengan anak kecil. Ketika dengan anak kecil, beliau tidak bersikap jaim seperti dengan orang tua, beri pasang wibawa seperti dengan orang tua. Nah, ini di antara landasan at-tarbiyah, bersikap rahmat. Nabi itu humoris. Lihat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di mana Abdullah bin Abbas mendapatkan pelajaran tauhid dari Nabi? Ketika beliau mengatakan, ya ghulam, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidu tijahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa alam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil qalam wa jafatis suhuf. Di mana Abdullah bin Abbas mendapatkan hadis yang isinya adalah tauhid.
isinya intisari tauhid. Apakah sedang di majelis yang formal? Enggak, sedang diboncengi oleh Nabi di atas keledainya. Jadi menyampaikan ilmu itu enggak mesti di atas meja, di atas mimbar, di atas kursi. Sambil istirahat main futsal juga bisa. Sambil memboncengi murid juga bisa memberikan ilmu. Sambil jalan-jalan sore, sambil makan siang, seperti Umar bin Salamah tadi, makan senampan dengan Nabi. Padahal Nabi seorang Rasul, Panglima jihad, mau makan senampan dengan anak tirinya. Dan mau menjadi driver untuk para sahabatnya di sebagian waktu. Dan kendaraan yang dipakai pun bukan kendaraan mewah. Karena kendaraan yang mewah di masa itu adalah kuda atau onta. Ini yang beliau pakai adalah keledai. Di atas keledai beliau memberikan ilmu kepada Abdullah bin Abbas, dan ilmu yang beliau berikan tentang tauhid, tentang akidah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Landasan berikutnya, dan ini yang terakhir karena waktu yang membatasi kita, adalah menjaga atau melindungi anak kita dengan penjagaan syar'i. Dengan penjagaan syar'i seperti ruqyah syar'i. Maka Nabi SAW selalu meruqyah Hasan dan Husain dengan doa u'idzukuma bikalimatillahi tammah min syaitanin wa hammah wa min ainil lammah. Aku menjaga kalian dengan kata-kata Allah yang sempurna dari syaitan yang menakutkan, dari syaitan yang menakutkan, wa min ainil lamah wa min syarri ma khalaq, dan dari ain yang menyakitkan dan dari segala kejelekan. Kemudian Nabi mengatakan bahwa Ibrahim alaihi salam dulu selalu membacakan doa ini kepada Ismail dan Ishaq. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Pegang kepala anak kita jemaah. Ucapkan u'idzukuma, kalau dia dua orang, kalau dia satu orang u'idzuka bi kalimatillahi tammah min syaitanin hammah wa min ainil lammah wa min syarri ma khalaq. Kalau dia lah anak perempuan satu orang, u'idzuki bi kalimatillahi tammah min syaitanin hammah wa min ainil lammah wa min syarri ma khalaq. Nah, bahkan juga disebutkan di sini oleh penulis kitab, terkadang Nabi SAW bahwa di antara ruqyah, jadi ruqyah itu nggak mesti karena kesurupan ya, nggak mesti karena kesurupan, tapi juga sebagai pencegahan. Terkadang beliau mengatakan atau membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Al-Ikhlas, kemudian menyemburkannya ke tangan, kemudian mengusapkannya kepada tubuh anak. Nah, kita seringnya hanya teringat kepada ikhtiar syar'i, ikhtiar duniawi, ikhtiar yang syar'i yang berbentuknya zikir seringkali kita lupakan. Sebagai contoh, ketika anak kita tergigit binatang atau hewan yang berbisa, apa yang pertama kali kita ingat? Pasti bawa lari ke dokter, ya kan? Enggak salah, tapi seringkali kita lupa kepada sebab syar'i yang paling utama dan bisa langsung kita lakukan sebelum melarikannya ke dokter. Apa jamaah? Meruqyah. Orang yang diruqyah oleh Abu Sa'id kemudian sembuh, apa karena masuk jin? Bukan, karena ladagat, karena li'annahu ladir, karena tersengat binatang yang berbisa. Diruqyah oleh Abu Sa'id dengan membacakan Al-Fatihah berulang kali sampai 7 kali hingga sembuh. Contohnya juga hadis yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam matan Kitabut Tauhid, seorang tabi'in tersengat binatang yang berbisa di sepertiga akhir malam, maka beliau pun meminta untuk diruqyah. Dan Nabi mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humah. Ruqyah itu sangat bermanfaat karena kena ain atau karena tersengat binatang yang berbisa. Semut yang berbisa menggigit, ruqyah anak kita. Demam, ruqyah terlebih dahulu. Sambil membawanya dalam perjalanan, kita membawanya ke dokter atau ikhtiar duniawi yang lainnya. Digigit ular, ruqyah dulu. Jangan langsung yang teringat oleh kita, yang kita ingatkan adalah sebab
duniawi. Sebaik-baik sebab adalah sebab syar'i, karena sebab syar'i datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikannya sebagai sebab. Zikir-zikir yang seperti ini kita ajarkan jemaah. Zikir pagi petang, zikir sangat menjaga anak kita. Jangan sampai anak kita zikir keluar rumah saja, enggak tahu pada setiap hari keluar rumah. Yang keutamaannya luar biasa. Apabila seorang keluar dari rumah yang mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka syaitan saling berkata sesama mereka, kaifa birajulin qad wuqiya wa hufidha wa husin. Bagaimana mungkin kita bisa mengganggu orang yang telah dijaga dan dipelihara? Zikir-zikir sangat menjaga anak kita. Bahkan para ulama mengatakan al-hisnul hasin. Zikir adalah benteng yang paling kokoh dan menjaga diri kita dari segala kejelekan dunia dan akhirat. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kitab sangat lumayan tebal. Mudah-mudahan antum dan kita semua dimudahkan untuk mengkaji kitab yang seperti ini secara berkesinambungan, karena jamaah yang dimulakan Allah, pembahasan tarbiyah, pembahasan yang panjang, tentunya tidak terselesaikan dengan satu atau dua pertemuan. Namun mudah-mudahan apa yang telah kita simak dari sebagian landasan tarbiyah terhadap anak keturunan kita memberikan manfaat. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa ala, Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih dunyana allati fiha ma'aduna, wa aslih akhiratana allati hiya ma'aduna. واجعل الحياة زيادة لكل خير واجعل الموت راحة من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبالله التوفيق والهداية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya kembalikan kepada akhuna al-muqaddim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.